Perkenalkan, nama saya Rohmatan Fariski. Saya dari kampus Institut Agama Islam Syarifudin, Wonorejo, Lumajang. Prodi saya Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah logika. Yang membahas terkait kerancuan berpikir, atau dispesifikasikan lebih ke kerancuan relevansi. Kerancuan yang tidak relevan di sini merupakan argumentasi yang melibatkan sebuah kesimpulan yang tidak ada kaitannya, dan itu dibenarkan bukan berdasarkan fakta. Di sini ada 7 teori dalam kerancuan relevansi ini. Yang pertama ada teori argumentum et baculum, atau argumentasi yang berdasarkan kekuatan. Contohnya ada seorang penjual dan di situ ada beberapa pembeli yang antri. Ibarat ini jualan makanan, dan ada seorang bupati di situ. Ketika ada antrian, seorang bupati ini langsung bilang kepada penjual, "Mas, saya dahulukan." "Oh, maaf Pak, silakan antri di belakang." Bupati ini mengatakan bahwa Masnya nggak tahu saya, ini bupati. Terus apa hubungannya? Dan seperti itu ada kerancuan berpikir di mana berdasarkan kekuatan itu dari jabatan. Padahal di sini kan yang namanya antri, kalau faktanya itu ya tidak melihat jabatannya siapa dan orang kaya atau miskin, itu kan sama saja berdasarkan standar operasi prosedur dari jualan tersebut. Yang misalnya antri di belakang, mungkin seperti itu. Di sini yang teori yang kedua ada argumentum et hominem, atau argumentasi berdasarkan kelemahan atau kejelekan orang. Contohnya di sini, kamu tahu dari mana? Wong kamu saja masih SMP, tahu apa? Di sini semacam ada pemikiran yang melemahkan karena dia mungkin masih anak-anak, dan di situ memberikan kesimpulan bahwa anak-anak ini tidak berhak ikut campur karena masih kecil. Padahal dia secara faktanya sebenarnya dia tahu bahwa apa yang dilakukan itu salah, karena orang yang lebih tua ini menganggapnya masih kecil. Ini dapatnya di sini. Oke, yang ketiga argumentum et ignorantiam, atau argumentasi berdasarkan ketidaktahuan. Contohnya seperti ini, dia tidak bisa membuktikan bahwa dia bisa berjualan seperti hanya seorang sales, jadi sudah pasti dia membeli produknya sendiri. Jadi contohnya seperti ini tadi, ada seorang sales yang baru pulang dengan jualan yang laku keras, dan ada temennya bilang bahwa pasti kamu ini membeli produk kamu sendiri, tidak mungkin kan kamu masih baru kan. Itu yang pancingnya di situ. Oke, yang keempat di sini ada argumentum et misericordiam, atau argumentasi berdasarkan rasa iba atau kasihan. Contohnya di sini ada seorang bapak-bapak di depan ATM misalnya. Dia bilang kepada orang-orang yang keluar dari ATM, bilang, "Pak, sudahkah Bapak Ibu membeli buah salak ini? Karena dari pagi saya belum makan menunggu jualan ini saya ini laku." Jadi semacam di situ memberikan persepsi kepada orang yang keluar dari ATM itu agar
mempunyai rasa kasihan agar membeli buah saleh bapak-bapak ini tadi. Itu mungkin dari argumentasi berdasarkan rasa iba atau kasihan tadi. Yang kelima, argumentum ad populum atau argumentasi berdasarkan pendapat orang banyak atau yang melibatkan banyak orang. Contohnya, di masa pandemi banyak pedagang mengatakan penjualannya sepi. Ini yang sangat berarti sekali. Kenapa? Karena tidak semua pedagang itu sepi. Kalau secara logis faktanya yang mengatakan sepi mungkin karena ada beberapa faktor di mana mereka itu yang hanya itu saja, tidak mengikuti peradaban di era digital. Padahal sekarang peradaban sudah berbeda. Mungkin kalau yang penjualannya sudah berubah, jadi pedagang bagi seorang pedagang kita tidak akan mengatakan sepi, karena mungkin bisa jadi ini malah menjadi sebuah peluang bagi pedagang itu sendiri. Next, yang keenam, ini ada argumentum ad verensundiam atau argumen berdasarkan dukungan. Contohnya seperti ini. Ada seorang milioner atau pengusaha di Indonesia yang sudah terkenal, contohnya Helmi Yahya, mengatakan bahwa jika ingin kaya, jadilah pedagang atau berjualanlah sebanyak-banyaknya. Itu menurut Helmi Yahya. Di situ kan masih rancu, tidak rancunya di mana? Ya mungkin karena ada dukungan, dia adalah seorang miliarder, dia berhak dan bisa didengarkan oleh orang yang memilikinya. Tapi tidak semua orang bisa seperti itu pada faktanya, karena semua orang itu mempunyai kapasitas dan kelebihan dan kelemahan masing-masing. Ada yang di situ mempunyai skill dalam hal penjualan, ada mereka yang mempunyai skill dalam hal kesenian, mungkin bukan pada penjualan, atau mereka yang punya skill lain tapi bukan berjualan. Jadi secara faktanya tidak dibenarkan. Tapi karena tadi Helmi Yahya yang mengatakan orang yang menyiapkan saja, tapi tidak semua orang pada faktanya seperti itu, dan disitu ada kerancuan berpikir. Oke, yang terakhir di sini ada yang ketujuh, ada argumentum ad ignominiam atau argumentasi berdasarkan kebenaran. Contohnya seperti ini. Kamu ini punya mobil bagus, tapi heran saya kok ya enggak pernah dipakai, apa sudah tidak mampu membeli bensin. Itu kan rancu sekali. Secara faktanya bukannya dia tidak memakai mobilnya, karena mungkin dia memakai motor atau dia menggunakan mobil karena setiap kali berangkat itu mungkin sering macet, akhirnya dia jarang memakai mobil, bukannya dia tidak mampu membeli bensin. Faktanya seperti itu, karena tadi ada redaksi apa sudah tidak mampu membeli bensin, itu berdasarkan pengalaman orang yang berbicara, bukan berdasarkan orang yang memiliki mobil bagus itu tersebut. Jadi itu tadi presentasi atau penjelasan di mana ada terdapat 7 kerancuan berpikir agar kita tidak salah paham. Karena di situ tadi kalau menurut saya banyak sekali pemikiran-pemikiran yang bukan berdasarkan fakta, tapi lebih cenderung berdasarkan pengalaman dari orang yang masih belum tahu kebenarannya atau secara logis. Mungkin itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.